Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Di video kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan perhitungan untuk PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata yang berlaku mulai di tahun 2024 ini. Sekarang kita masuk ke contoh kasus yang kedua ya. Contoh kasus pertama silakan dibuka video sebelumnya. Untuk contoh kasus yang kedua kita akan membahas mengenai pegawai tetap, namun dia baru bekerja pada pertengahan tahun. Kita lihat bagaimana bentuk kasusnya. Di sini ada Pak Rinda. Pak Rinda mulai bekerja pada PT ILS pada awal Oktober 2024. Pak Rinda memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT ILS sebesar Rp100.000 per bulan. Ini artinya kita anggap saja Pak Rinda yang membayar uang dari sakunya sendiri ya, kantongnya sendiri gitu. Jadi tapi melalui PT ILS. Status Pak Rinda adalah menikah dan memiliki satu tanggungan. Jadi istilahnya adalah K-1. Sudah menikah, sudah kawin dengan satu orang tanggungan. Bagaimanakah cara perhitungan mencari PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata? Kita langsung masuk saja yuk. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan perhitungannya, kita cari dulu Pak Rinda ini masuk ke kategori yang mana gitu ya dari tarif efektif rata-rata. Nah, kita lihat untuk kategori A itu diperuntukkan untuk tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan tanggungan sebanyak satu orang, dan kawin tanpa tanggungan. Kita ingat tadi bahwasanya Pak Rinda itu punya istri dan juga punya satu orang tanggungan. Artinya K-1. Berarti dia tidak masuk ke kategori A. Kita cek bagaimana dengan TER untuk kategori B. Nah, TER untuk kategori B itu diperuntukkan yang pertama untuk yang tidak kawin tapi punya tanggungan 2 orang, untuk yang tidak kawin tapi punya tanggungan 3 orang, dan kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang. Nah, Pak Rinda ini punya status yang di sini yaitu K-1 sehingga dia berada di kategori B, TER kategori B. Nah, kalau kita cek tadi bahwasanya Pak Rinda itu kan punya gaji sebesar Rp22.500.000 ya. Maka kita lihat ini di manakah Pak Rinda berada untuk tarif efektif rata-ratanya, yaitu di kisaran lapisan penghasilan antara 21,85 juta ke 26 juta. Sehingga nanti tarif pajak yang diberlakukan kepada penghasilannya Pak Rinda itu adalah sebesar 9%. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, sekarang untuk perhitungannya kita lihat, kita buatkan dulu tabelnya biar supaya untuk mempermudahkan ya. Karena Pak Rinda ini statusnya bekerjanya mulai dari awal Oktober, maka kita mulai perhitungan untuk menghitung PPh pasal 21-nya itu di bulan Oktober. Penghasilan bruto yang dimiliki oleh Pak Rinda itu langsung saja di sini tidak ada tambahan-tambahan yang lain ya, tapi sudah ditotalkan yaitu sebesar Rp22.500.000. Inilah yang menjadi penghasilan bruto dari Pak Rinda. Kemudian untuk TER-nya tadi sudah kita lihat bahwasanya beliau berada di kategori B dengan persenan lapisan penghasilannya itu di tarif 9%. Maka kita kalikan antara Rp22.500.000 dengan 9% ini menjadi Rp2.025.000. Inilah PPh pasal 21 yang akan dipotong di bulan Oktober atas penghasilan Pak Rinda. Lalu bagaimana di bulan November? Ya, memperoleh gaji sebesar 22 juta ya. Jadi dianggap ya setiap bulan dia mendapat 22,5 juta dan dipotong dengan tarif pajak 9% sehingga hasilnya itu adalah sama 2.025%. Bagaimana dengan di Desember? Nah, untuk Desember kembali lagi kita perhatikan bahwasanya Desember kita akan kembali menggunakan perhitungan berdasarkan undang-undang sebelumnya ya, yaitu dengan tarif progresif. Nah, ini untuk Desember kita akan menghitungnya menggunakan gaya lama di mana kita akan kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu penghasilan tahunan atau yang sudah didapatkan
oleh Pak Rinda di tahun 2024 ini. Jumlahnya kita totalkan untuk penghasilan bruto sehingga mendapatkan 67.500.000, dan untuk potongan yang sudah dilakukan, pungutan PPh pasal 21 yang sudah dilakukan totalnya adalah sebesar Rp4.050.000. Nah, ini kita masukkan dia ke dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir, yaitu yang Desember ya. Oke? Sekarang penghasilan bruto yang sudah didapat yaitu yang 67.500.000 kita hitung di sini, kita tulis di sini. Untuk pengurang biaya jabatan ya tentu saja karena sudah bekerja ada pengurang berupa biaya jabatan sebesar selama 3 bulan ya, karena dari Oktober, November, Desember. Biaya jabatan yaitu 5% ya, 5% biaya jabatan dikali dengan penghasilan bruto. Nah, 5% kalau misalnya kita coba di sini ya, sama dengan 5% dikali dengan 22.500.000, maka hasilnya adalah 1.125.000. Nah, biaya jabatan itu punya batasan loh ya. Dalam 1 bulan biaya jabatan itu tidak boleh melebihi dari Rp500.000, sehingga akhirnya kita hanya membatasi 1 bulan ya, pajak bukan kita ya, gitu. Dari pajak sendiri membatasi biaya jabatan itu paling maksimal itu adalah 500.000, sehingga kita tinggal kalikan saja 500.000 untuk 3 bulan, yaitu sebanyak Rp1.500.000 ya. Oke, lalu iuran pensiun yang sudah dibayarkan oleh Pak Rinda sendiri itu menjadi pengurang 100.000 dikali 3 bulan, maka itu hasilnya adalah Rp300.000. Ini kita totalkan 1.500.000 dikurang 300.000 menjadi 1.800.000. 1.800.000 itu akan menjadi pengurang dari penghasilan bruto setahun, sehingga hasilnya itu menjadi penghasilan neto setahun yaitu sebesar Rp65.700.000. Nah, sebelum kita hitung penghasilan pasal 21-nya, potongan pasal 21 di bulan Desember, kita kurangkan dulu lah ya, tentu gitu, dengan PTKP atau penghasilan yang tidak dikenai pajak. Karena Pak Rinda itu adalah K-1, maka kita kurangkan terlebih dahulu dari segi wajib pajaknya, yaitu sebesar 54 juta untuk Pak Rinda sendiri. Kemudian karena dia sudah kawin, maka dia dapatkan potongan lagi sebanyak 4.500.000, dan karena ada tanggungan maka kita tambahin lagi 4.500.000, sehingga untuk PTKP yang bisa dikurangkan dari penghasilannya itu adalah totalnya sebesar 63 juta. Oke, jadi dari penghasilan neto setahun 65.700.000 dikurangkan dengan PTKP beliau 63 juta, maka hasilnya adalah penghasilan kena pajak setahun yang akan dipotong ya, yaitu sebesar Rp2.700.000. Nah, Rp2.700.000 itu berada di lapisan yang pertama dari tarif progresif, yaitu sampai dengan 60 juta untuk penghasilan kena pajak dikenakan tarif sebesar 5%. Jadi 5% ini kita kalikan dengan Rp2.700.000 sehingga hasilnya adalah Rp135.000. Setelah ini kita lihat lagi, belum selesai gitu ya. Kita lihat bahwasanya PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai bulan November itu adalah sebesar Rp4.050.000 ya. Jadi kan ini Rp135.000 itu adalah PPh pasal 1, pasal 21 yang sifatnya setahun, perhitungan setahun. Kan penghasilan neto setahun ya, jadi sifatnya setahun. Tapi kan sudah ada dipotong, di bulan Oktober sudah dipotong, bulan November sudah dipotong, sehingga berapakah sisa untuk di bulan Desember yang harus dibayar? Nah, tadi karena sudah dibayar dari bulan Oktober sampai November sebesar Rp4.050.000, maka hasilnya adalah minus gitu. Artinya terjadi kelebihan dalam pemungutan PPh pasal 21 Pak Rinda. Jadi dinamakan PPh pasal 21 lebih dipotong. Nah, lebih dipotong ini artinya ada kelebihan kelebihan pungutan yang dibebankan gitu kepada Pak Rinda. Ini bisa direstitusi gitu ya, bisa dikembalikan
atau dijadikan kredit pajak untuk tahun berikutnya. Ya, seperti itu. Oke, begitulah cara menghitung penghasilan pegawai di mana dia masuk di pertengahan tahun ya. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Bye-bye.